Bapak Ibu, Shalom. Terima kasih, ini saat yang penuh sukacita bagi saya jujur. Tadi saya berdoa, saya diam, saya hening, wow, thank you. Akhirnya toh umat sungguh merindukan Tuhan, betul atau tidak? Kenapa? Pertanyaannya. Kenapa? Karena COVID membuat Anda sadar punya kantau berapapun habis kalau istrinya seperti tadi. Mohon maaf Bu, mohon maaf. Betul. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, siapa di antara Anda yang tidak kena efek COVID-19? Silahkan Anda ke rumah sakit jiwa. Pastilah, pasti. Setiap orang kena efeknya. Kalau Anda, siapa yang nggak punya efek? Saya, buktinya pakai masker. Jadi ini pun adalah efek di mana kita kena COVID. Pakai masker. Semua saya lihat wanita pakai masker, syukur pada Allah. Cantik semuanya saudara-saudaraku. Pas dibuka masker, Tuhan, jauhkan aku dari godaan ini gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama merefleksikan, merenungkan peristiwa COVID-19 ini, pandemi ini. Karena kalau peristiwa cuma lewat dan kita tidak belajar apapun, Anda menjadi makhluk yang tidak bijaksana. Jangan pernah lupa, di setiap peristiwa selalu ada Allah hadir. Tadi di peristiwa kayak gitu, ada Allah atau tidak? Di mana? Gaya ada. Ini kalau sudah tersesat COVID itu kayak gini gitu ya. Kenapa orang Katolik itu kadang-kadang sok suci gitu ya? Ada. Di mana? Allah nggak akan hadir kalau semuanya teriak seperti tadi. Allah tidak akan pernah dirasakan karena semuanya apa? Menyalahkan. Semua menyalahkan. Ingat perayaan Ekaristi. Dimulai dengan apa perayaan Ekaristi? Tuhan, kasihanilah kami. Saya mengaku saya berdosa. Walaupun Anda dengan pasangan Anda tidak berkata, dia berdosa, dia berdosa, dia sungguh berdosa. Durhaka Anda seperti itu. Jadi kehadiran Tuhan itu mari kita lihat justru di dalam apa? Di dalam kerendahan hati. Maka mari kita mencoba untuk merenungkan bacaan yang akan saya angkat sebagai bahan permenungan. Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 41. Syukur pada Allah Anda bawa handphone semuanya. Hanya Pak Benyamin Ratu dan saya yang bawa kitab suci. Kenapa? Karena kita pengisi acara. Malu kalau nggak bawa coy. Baik, sudah. Kalau Anda tidak bawa dengan ada. Anda kelihatan? Mata iman Anda hebat ya. Baik, saya bacakan ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air.
Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan taufan pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya akan mengutip apa yang direnungkan oleh Bapak Fransiskus. Bapak Paus Fransiskus pun memakai perikop ini untuk direnungkan. Bukan Bapak Fransiskus mengikuti saya, salah. Saya mengikuti beliau. Jadi Bapak Paus Fransiskus memperlihatkan dua hal. Apa? Pandemi ini menyadarkan bahwa kita tinggal di perahu yang sama. Ingat, penderitaan mana yang mengguncangkan kita? Penderitaan mana yang membuat seluruh dunia gempar? Pandemi. Perang Ukraina Rusia. Kita cuma, perang. Ada diskon di sana, ada di mana diskonnya gitu ya. Lihat, walaupun perang terjadi di luar kita, jauh dari kita, mungkin mari kita berdoa sejenak. Paling kita juga, Tuhan tolonglah orang-orang di Ukraina, semoga mereka diselamatkan. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami, selesai. Tetapi pandemi, lihat, semuanya goyah. Semuanya ambruk. Semuanya kena efeknya. Dan Paus berkata yang kedua apa? Semua yang Anda punya tidak bisa menjamin Anda terselamatkan dari pandemi. Anda kerja keras, cari apa? Cien, Cien. Meyo Cien. Semua cari uang. Pertanyaannya, apakah Anda bisa terjauh dari pandemi karena uang Anda? Enggak. Pada saat meledak pandemi, Anda ingat Anda punya uang berapapun, rumah sakit tutup, rumah sakit penuh. Betul atau tidak? Bahkan oksigen pun yang setiap hari kita bisa hirup, apa yang terjadi? Harus beli. Harus beli. Begitu tragis. Bapak Paus mengatakan, lihat, pandemi ini membuat kita sadar hidup kita ini rapuh. Mudah jatuh, mudah patah, mudah amburadul. Jadi rupanya apapun yang kita punyai tidak bisa menopang hidup kita. Maka lihat apa yang dikatakan oleh para rasul waktu mereka terombang-ambing. Guru, kita binasa. Lihat, ini kata-kata apa? Kata-kata sudah orang tidak punya harapan lagi. Mereka tidak berkata, guru, ada ombak, perahu kita penuh air. Lalu pasti Yesus akan menjawab, ayo kita keluarkan airnya, gitu ya, itu tuh. Iya kan? Tapi mereka kan ngomong, kita binasa, itu berarti kata-kata titik, kata-kata tidak ada harapan. Mati kita, selesai sudah. Jadi ini adalah kata-kata yang membuat Yesus terpukul. Dan lebih terpukul lagi pada saat kata-kata pertama, guru, engkau tidak peduli. Wow, Anda tahu, orang yang sudah mengatakan tidak peduli,
itu adalah kata-kata orang terluka. Oh, kata-kata orang yang sudah terhimpit, orang yang sudah mengalami kepedihan, kekecewaan. Maka meledaklah kata-kata tidak peduli. Ingat, tidak peduli itu adalah tidak mengindahkan, tidak menghiraukan, tidak memperhatikan. Jadi tidak peduli itu berarti apa? Lu bukan siapa-siapa gue, lu N. Benar atau tidak? Maka lawan dari cinta adalah apa? Tidak peduli. Kalau orang sudah tidak peduli, itu berarti saya tidak menganggap kamu lagi. Mengapa orang sampai bisa tidak peduli? Padahal orang itu hanya bisa hidup karena cinta, oleh cinta, dan bagi cinta. Orang itu kan hidup karena kasih. Tetapi kenapa sampai akhirnya orang sampai titik ketidakpedulian? Ada dua penyebabnya. Orang tidak peduli karena apa? Dosa. Dan kedua, karena luka. Orang bisa tidak peduli karena dosa. Ya, beberapa minggu yang lalu ada bacaan dari Injil Lukas. Waspadalah terhadap segala. Nah, ini orang Katolik. Sangat rendah hati. Kalau udah masalah kitab suci langsung tenang semuanya. Pura-pura tidak tahu. Jadi Yesus berkata di dalam Injil Lukas, waspadalah terhadap segala ketamakan ini. Tamak itu berarti apa? Orang yang tidak pernah merasa cukup, selalu mencari untuk dirinya sendiri. Itu tamak. Dan kalau sudah tamak, hati-hati. Orang tua, saudara pun tidak dilihat lagi. Maka tidak aneh, banyak sekali perusahaan keluarga yang berantem anak-anaknya. Ribut, masalah warisan. Maka saya selalu ngomong, Bapak Ibu tolong, kasih warisan kepada anak Anda itu jangan materi. Ribut. Warisan yang paling tidak pernah diributkan adalah warisan iman. Jadi kalau sudah orang berbicara tentang mamon, wow, orang bisa gelap mata. Orang bisa menghabisi segala-galanya. Maka Yesus marah, uang kita butuh. Tetapi orang cinta uang, di situ letak manusia mulai dikuasai oleh kejahatan. Dikuasai oleh si iblis. Itu dosa. Yang kedua adalah apa? Luka. Kenapa orang sampai tidak peduli? Karena terluka. Kenapa gue harus ngasih eluh? Gue juga dulu waktu kecil gak pernah dikasih. Jadi Bapak Ibu, Pak Benyamin banyak banget bicara tentang ini. Luka batin kalau tidak diolah akan membuat kita menjadi pribadi yang tidak pernah damai sejahtera. Kita hanya dikejar rasa marah, rasa jengkel, balas-balas. Maka orang terluka itu akan cenderung apa? Melukai, that's right, melukai. Dan biasanya, saya 25 tahun saya di rumah retret. Saya 25 tahun orang-orang pada ngomong, wih Romot, di rumah retret apa nggak bosan? Tidak, saya bahagia. Apalagi kalau retret dengan anak-anak SD. Ay, menarik sekali saudara-saudara. Anak SD itu taat sama romonya. Doa lu. Dan anak SD itu gampang dibuat menangisnya. Gitu ya. Doa malam, matikan semuanya, 2 lilin, setel lagu. Di doa ibuku langsung, wah! Mama, gitu ya.
Lalu besoknya kalau udah misa saya tanya, nah kamu kenapa nangis? Saya nangis karena dia nangis, saya juga jadi nangis gitu ya. Oh nangis kok solider kata saya nak, kata saya. Ya kan kita nangis berjamaah Romo gitu ya. Jadi saya itu punya teman satu Romo, kalau anak-anaknya belum nangisnya jungkir balik dia nggak akan puas gitu ya. Maka dia bayangkan kalau ibu kamu mati, wah gitu dia senang banget gitu ya. Saya suka nggak tega gitu ya. Karena anak-anak, mama jangan gitu ya. Jadi di dalam rumah retret, kalau saya sudah bertemu dengan anak-anak remaja SMA, apalagi anak SMA, umumnya saya bisa melihat anak mahasiswa ataupun SMA, umumnya orang terluka itu berkumpul dengan orang-orang terluka. Tanpa sadar loh. Kenapa? Karena ngomongnya klop. Ngomongnya klop. Ya betul, nyambung. Misalnya, mama gue nyebelin banget. Iya apalagi mama gue. Capek. Tuh udah nyambung. Ini teman, langsung kena. Bicaranya pas gitu ya. Sama. Emang kalau sudah dewasa, nggak bisa orang terluka berkumpul dengan orang terluka? Nyambung, bisa. Lihat para istri kalau sudah berkumpul, semuanya cerita litani kelemahan suaminya. Kalau litani kelemahan suami sudah amin, sekarang mari kita bicara litani kelemahan imam kita. Kan para istri pun kalau bicara, aduh suamiku tuh ya, makin tua makin cerewet, bawel, kok sama ya gitu, langsung bicara nyambung. Betul? Bertobatlah. Beda kalau apa? Kalau misalnya ibu ini adalah ibu yang baik, yang sukacita gitu. Pada saat mendengar cerita bahwa suami gue itu ya, tahu nggak? Makin lama makin cerewet. Ibu jangan begitu, bagaimanapun suami ibu. Langsung, nggak akan cerita lagi gue. Betul atau tidak? Ingat, tanpa sadar, kumpul dengan yang terluka. Maka hati-hati, Anda duduk dengan siapa? Maka Pak Ben ini tepat kalau mau doa, kumpul dengan istri. Karena saling meneguhkan, menguatkan. Jadi saudaraku, orang mempunyai sifat cuek, nggak mau tahu, nggak peduli, karena dua hal itu, dosa dan luka. Lihat apa yang terjadi. Memang pandemi seperti ini menjadi sebuah saringan. Rupanya pandemi ini menyaring kita. Apakah kita ini adalah pribadi yang beriman atau pribadi yang kurang iman? Jadi peristiwanya sama. Apakah, maaf saya mau tanya saja, skenario drama tadi adalah situasi keluarga di paroki SMI ini? Ya ampun, maaf ya di Helena kagak ada yang kayak gitu. Sorry, kita nggak level. Saya sampai kaget, ya Tuhan, kasihan banget romoku, Raja Bana. Lama-lama dia jadi Ratu Bana. Gak ada kan orangnya? Dia temanku. Jadi walaupun peristiwa pandeminya sama, apakah semua keluarga seperti ini? Tidak, saya yakin keluarga Anda hampirlah gitu ya. Jadi memang peristiwa yang sama belum tentu dihadapi dengan sikap yang sama. Saya ingat sekali Bapak Ibu, sewaktu Musa mau memasuki tanah terjanji. Apa nama tanah terjanji? That's good, tanah Kanaan. Musa masuk tanah terjanji? Tidak.
Lalu pada saat di pinggir tanah terjanji, Musa bicara kepada 12 suku Israel. 12 suku anak-anak Yakub. Satu demi satu dikatakan, tolong pemimpin dari setiap suku intai negeri itu. Dilihat bagaimana tanah Kanaan itu. Apakah seperti yang dikatakan oleh Tuhan? 12 suku dari Efraim, Manasye, Benyamin pergi mengintai. Dan setelah mengintai, mereka melaporkan kepada Musa, Harun, dan seluruh orang Israel. Apa kata mereka? Semua pengintai 12-12-nya setuju bahwa tanah Kanaan subur, berlimpah susu dan madu. Tapi yang 10 ini ngomong apa? Tapi kubu mereka itu kuat banget. Dan orang-orang di Kanaan itu orang-orang enak. Orang-orang enak itu adalah orang-orang raksasa besar. Lalu orang Israel langsung ketakutan. Bahkan 10 pengintai tadi pun mengatakan, gak mungkin kota ini kita serang. Tidak mungkin kota ini kita duduki. Kenapa? Karena kota ini begitu kuat, bahkan mereka memakan penduduknya. Kita ini seperti belalang di depan mata mereka. Edan gak? Anda tahu ini manusia, ini belalang. Tinggal cepret, mati kowe. Maka 10 orang ini cerita seperti itu. Maka seluruh Israel apa? Menangis dan berkata, Musa, kita balik aja ke Mesir yuk. Mendingan jadi budak. Hanya Kaleb dan Yosua yang mengatakan, tidak. Tuhan berkenan pada kita. Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. 2 orang. Yang menang mana? Pak Benyamin? 2 orang yang menang. Yang lain boleh berbeda. Yang menang mana? Yang 10. Seluruh bangsa Israel takut mau melempari Kaleb dan Yosua. Maka Tuhan turun tangan dan berkata apa? Tuhan berkata apa? Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Maka lihat ada 2 pola. 2 model orang. The man of faith and the man of fear. Manusia-manusia yang beriman dan manusia-manusia yang penuh dengan ketakutan, kegelisahan. Orang-orang yang penuh dengan ketakutan dan kegelisahan adalah orang-orang yang lupa bahwa Tuhan itu sudah memberkati mereka. Dibayangin ya. Ini kan tanah Kanaan. Bangsanya cuma kayak gitu doang. Lupa mereka berapa tahun di padang pasir dijaga oleh Tuhan? 40 tahun. Mereka lupakan. Ini kadang-kadang kita juga seperti itu. Dikasih sakit sedikit kita marah dan berkata, Tuhan melupakan aku. Saya akan berkata, hei kampret. Lu baru sakit 3 tahun ya, dengerin ya. Sebelum sakit berapa tahun Tuhan memberkati engkau? Benar atau tidak? Ya sudah, selesai kita Pak. Mereka sudah bertobat. Seringkali seperti itu. Kalau kita punya masalah, kalau kita punya penderitaan, kita melupakan berkat Allah yang sudah kita terima begitu banyaknya. Sehingga apa? Sehingga akhirnya kita tidak percaya pada Tuhan. Karena apa? Karena penderitaan ini. Yang kedua,
Orang-orang penuh ketakutan itu adalah orang-orang yang tidak mau bergerak. Mereka sudah mapan. Padahal hidup iman itu harus berkembang. Halo, harus berkembang. Berkembangnya lewat apa? Tuh kan orang Katolik, pinter. Iman itu berkembang bukan karena fasilitas. Justru iman itu berkembang karena penderitaan. Baca di dalam kitab suci. Penyakit, masalah, penderitaan adalah tempatnya Tuhan untuk membuat mujizat. Betul atau tidak? Betul. Jadi sekarang saya tanya, siapa yang tidak punya masalah, tidak punya penderitaan, silahkan meninggalkan tempat ini. Percuma nanti Pak Benyamin berdoa juga. Jadi Bapak Ibu jangan lupa kalau Anda punya masalah, Anda punya penyakit, Anda punya tekanan hidup, jangan takut. Berarti Anda itu kandidat mujizat Tuhan. Lihat, kenapa? Karena memang Tuhan itu hadir untuk menunjukkan pada kita tangan Dia. Dan tangan Tuhan itu hanya bisa ditunjukkan kalau Anda apa? Mengakui. Maka nanti saya perlihatkan bagaimana akhirnya to be a man of faith. Menjadi manusia yang punya iman. Maka Bapak Ibu, lihat. Pandemi ini bukan masa hukuman. Bukan. Pandemi ini adalah saat bagi kita untuk menentukan pilihan. Maka menarik tema hari ini. Apa Pak temanya? Bangkit Pak. Bangkitlah. Dan bersinarlah. Orang lebih PW duduk, betul atau tidak? Ya betul. Saya kalau misa juga kalau udah duduk suka takut dengan umat Katolik ini. Karena tiba-tiba maka Bapak Ibu, kalau Anda pergi ke gerejanya Katolik Ortodok, Anda tahu di gereja Katolik Ortodok itu tidak ada kursi. 2 jam mereka itu ibadat berdiri. Hayo. Di gereja Katolik sudah duduknya enak dan tempat yang dicintai oleh umat di mana? Belakang. Pastornya khotbah ini. Jadi memang sekali lagi bahwa pandemi ini adalah saat bagi kita untuk menentukan pilihan. Pilihannya apa? Apakah berani Anda mengatakan Yesuslah andalanku, Tuhanlah kekuatanku. Tadi dikatakan bagus banget. Tuhanlah gunung batuku, Ia tempat perlindunganku. Hanya pertanyaannya, kalau Anda mengandalkan Tuhan, Anda mengimani Tuhan, jangan hanya percaya pada Allah dan pada kuasanya doang. Nggak cukup. Anda harus melakukan 2 hal. Yang pertama, kalau Anda berkata Tuhanlah andalanku, Tuhanlah kekuatanku, Anda harus melakukan yang pertama apa? Datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan. Datang kepada Tuhan sebagai apa? Sebagai pribadi yang mengakui kelemahan. Saya tidak mampu Tuhan. Saya tergantung padamu. Saya rapuh. Saya butuh pertolongan dan campur tangan Tuhan. Jadi orang itu datang kepada Tuhan sadar akan apa? Akan ketidakmampuannya. Maka saya itu butuh diisi, dikuatkan
dikuatkan, diteguhkan, dirasuki oleh kuasa Tuhan. Maka aneh bin ajaib. Kalau umat sekarang senangnya misa online. Saya katakan blow on lu. Mengapa blow on? Ekaristi itu Tuhan mau memberi makan. Mau mengisi jiwamu dengan roh tubuhnya. Supaya apa? Supaya kita itu kerasukan Tuhan. Anda pernah lihat gak orang mabok? Pernah gak? Oh tadi. Iya saya juga aneh. Aqua aja mabok gitu ya. Susah loh orang gereja SMI ini aneh kok memang gitu ya. Minum aqua mabok gitu ya. Jadi orang mabok itu apa yang terjadi? Dia minum, dia tidak sadar. Minuman itu yang mengatur dia. Sehingga dia bisa bicara banyak. Maka di Flores itu air kata-kata disebutnya ya. Di Medan juga disebutnya air kata-kata. Di Nias pun sama. Karena kalau sudah minum bisa mabok dia. Bisa kata berkhotbah. Saya juga tadi habis minum. Maka ada panitia yang menyebutkan 10, 5 menit, 3 menit lagi gitu ya. Supaya saya tidak kesurupan. Jadi lihat, kalau saya boleh samakan dengan orang yang mabok itu bukan dirinya. Dia yang fly oleh alkohol. Nah sama, kalau orang dirasuki Tuhan, akhirnya Tuhan itu menguasai dia. Menguasai dia. Maka kalau hari ini syukur kepada Allah, Bapak Benyamin ada di tengah-tengah kita, beliau punya talenta. Bukan karena beliau yang mampu, karena Allah merasuki dia. Jadi Tuhan yang memampukan. Jangan puji Pak Benyaminnya, puji Tuhannya. Kau pun bisa kayak gini. Ketawa Anda menghina deh. Sakit hati saya di KRK sini. Tapi gak apa-apa, nanti disembuhkan oleh Pak Ben, saudara-saudara. Dan kalian. Jadi lihat, pada saat orang dirasuki Tuhan, akhirnya apa? Orang itu tidak hidup di dalam roh kedaging. Orang itu selalu memikirkan apa yang berkenan kepada Allah. Maka Bapak Ibu tolonglah. Kalau gereja itu punya apa sakramen yang amat dahsyat sekali, yaitu apa? Ekaristi. Pergilah ke sakramen itu sesering mungkin, biar engkau dirasuki oleh Tuhan. Anda tahu hampir semua santo santa hidupnya karena apa? Ekaristi. Waktu Bapak Paus Yohanes Paulus kedua begitu cepat dijadikan seorang santo, sekretarisnya harus memberi kesaksian. Tolong kesaksian tentang Bapak Yohanes Paulus kedua ini, Bapak Paus Yohanes Paulus. Seperti apa beliau? Sekretaris ini mengatakan, kardinal, dia mengatakan Bapak Paus itu kalau sudah menulis surat, membaca buku, banyak waktunya dihabiskan untuk rosario dan adorasi. Lihat, orang yang dirasuki oleh Tuhan. Anda boleh berkata, tapi pastor kan kita harus kerja. Kita kan sibuk. Please, sambil nyupir, ucapkan kata Yesus, Yesus. Jadi Anda bapak-bapak hanya memikirkan istri Anda di rumah. Kalau Anda nyetel dangdutan, oh itu cewek cantik banget bro. Jebret, tabrakan. Mobil gak seberapa di asuransi Anda pulang, dihabisi oleh istri Anda gitu.
Jadi bukan berarti kalau kita ini awam, kita ini sibuk, kita tidak punya waktu untuk Tuhan, hanya pas-pasan pagi atau malam doang. Kata siapa? Anda bisa jalan pun sambil menyebutkan Yesus, Yesus, Yesus. Tadi saya berangkat dari Helena, saudara-saudara, mengucapkan kata Yesus, Yesus, Yesus. Orang yang percaya pada Yesus dilancarkan oleh Tuhan, amin. Di depan macet saya kena. Anda nggak kena macet? Tidak berdoa. Justru kok aneh, betul. Saya lihat, mungkin Pak Benyamin pun pernah merasakan bahwa pada saat orang dekat dengan Tuhan, kok tiba-tiba saja hidup ini menjadi serba sulit. Tuh. Menjadi serba sulit. Menjadi kok banyak masalah. Ya betul. Karena apa? Setan tidak suka engkau dekat dengan Tuhan. Jadi walaupun macet, kata-kata Yesus ini tetap tenang saya. Jadi sambil macet, saya hafalin rumah makan menuju SMI. Satu persatu. Yang kedua adalah apa? Di samping kita harus datang pada Tuhan, kita harus punya komunitas yang baik dan benar. Komunitas yang baik dan benar serta menyelamatkan itu harus komunitas yang punya titik pijaknya sama dan tujuannya sama. Titik pijaknya. Saya tuh ketawa sama orang yang ngasih itu. Nggak saya lihat tuh langsung. Galak banget sih itu yang ngasih menit. Saya pura-pura nggak ngeliat. Bu, langsung aja teriak 5 menit lagi gitu ya. Memang kuasa jahat tidak suka kalau saya berbicara. Maaf, ampun. Nanti gua pulang gak dikasih amplop lagi, dia yang ngasih amplop. Jangan tepuk tangan, itu berarti Anda setuju. Gua tadi ngomong apa ya? Jadi komunitas yang baik dan benar itu harus punya titik pijak yang sama dan tujuan yang sama. Titik pijaknya adalah apa? Iman. Kita harus punya komunitas yang berdasarkan iman. Dan kita pun harus punya komunitas yang punya tujuannya sama. Tujuannya bukan hanya keselamatan di dunia ini, saudara-saudara. Halo. Kalau Anda menjadi orang Katolik, hanya tujuannya ingin selamat di dunia ini. Kasian. Anda lupa. Anda menyia-nyiakan Yesus yang sudah tersalib. Yesus yang bangun sudah dalam 3 hari. Hei coy, gue bangkit coy. Jangan lupa coy. Lu juga nanti bangkit. Lihat. Maka kita harus punya komunitas yang tujuannya apa? Keselamatan kekal. Itulah komunitas yang membawa apa? Membawa kepada keselamatan. Pada saat kita punya komunitas yang baik, benar, dan membawa keselamatan, maka kita menjadi pribadi yang selalu mendengarkan suara dari Tuhan. Bukan suara-suara kegelisahan. Bapak Ibu, terima kasih. Anda datang malam ini karena Anda mempunyai persekutuan beriman. Kita saling mendoakan. Dan kita berdoa. Saya yakin beberapa di antara Anda datang ke tempat ini dengan motivasi apapun. Bahkan ada yang datang ke tempat ini mau foto dengan YouTuber. Maka dia datang tadi pagi-pagi. Saya datang, tuh kan lebih baik sekarang.
nanti nggak kebagian. Walaupun motivasi Anda seperti itu, Tuhan akan menyentuh Anda. Tuhan akan menyembuhkan Anda. Ingat, foto dengan YouTuber tidak akan menyelamatkan apapun. Maka Bapak Ibu, hari ini kita bersyukur. Kita mempunyai saat untuk apa? Untuk datang pada Tuhan. Kita mempunyai saat untuk apa? Tuhan, saya tidak mampu. Saya tidak bisa. Saya ingat lagu ini. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Saudara-saudara, saat ini Bapak Benyamin yang sudah hadir di tengah-tengah kita akan menghantar kita dalam doa. Bukalah hati Anda, datanglah kepada Tuhan. Tuhan, saya butuh kekuatan-Mu. Tuhan, saya butuh pertolongan-Mu. Bapak Ibu, biarlah pancaran roh Allah, kasih Allah berhembus hidup Anda.